Iya. Ya, halo teman-teman. Saya dengan Muhammad Isfarmana. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial sendiri yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara paling efisien. Keterkaitan dengan teori ekonomi suatu perusahaan organisasi dapat memecahkan masalah suatu keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Keterkaitan dengan ilmu keputusan, ilmu ini menggunakan perangkat matematika, ekonomi, dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum bagaimana dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya, secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonometri kemudian menerapkan peralatan statistik atau terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan teori ekonomi dan untuk ramalan atau forecasting. Contohnya, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta untuk suatu komoditas adalah fungsi tergantung kepada harga komoditas tersebut, pendapatan konsumen, dan harga komoditas yang lain berhubungan. Komoditas kompleter dan substitusi secara berturut-turut. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal. Bisa dilihat di sini rumusnya. Q sama dengan F, P, Y, PC, dan PS. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, dan PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasikan hubungan empirisnya. Hal ini akan memungkinkan untuk mendapatkan seberapa besar perubahan Q dengan perubahan dalam P, Y, PC, dan PS, dan untuk meramal permintaan di masa mendatang. Nah, informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud tujuan maksimal laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Nah, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berorientasi satu sama lain pada saat berusaha mencapai tujuan yang paling efisien. Teori perusahaan. Beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya, tujuan dan nilai perusahaan, kendala-kendala dalam operasi perusahaan, keterbatasan teori perusahaan. Sifat dan fungsi laba bisnis versus laba ekonomi, teori laba dan fungsi laba. Laba bisnis versus laba ekonomi. Laba bisnis atau business profit adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit or biaya akuntansi. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi.
Pengeluaran ini meliputi upah tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, sewa tanah dan gedung, untuk pengeluaran dan bahan mentah. Nah, sedangkan laba ekonomi sendiri atau ekonomi profit adalah pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. Nah, teori-teori laba yaitu teori laba dalam menghadapi resiko atau risk bearing theories of profit. Menurut teori ini, hasil di atas normal atau laba ekonomi dibutuhkan perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksploitasi minyak yang memiliki resiko di atas rata-rata. Sama halnya, hal yang diharapkan dari saham harus lebih tinggi daripada obligasi karena saham memiliki resiko yang lebih besar. Teori laba karena pergesekan atau frictional theory of profit. Teori ini menekankan bahwa timbul akibat pergesekan organ gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang pada keseimbangan persaingan persempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja, or laba ekonomi nol dari investasinya. Teori laba monopoli atau monopoly theory of profit. Perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan pada persaingan sempurna. Dengan demikian, menghasilkan laba. Oleh karena itu, adanya hambatan masuk dalam industri. Perusahaan-perusahaan ini dapat terus menghasilkan laba bahkan dalam jangka panjang. Teori laba, inovasi atau innovation theory of profit. Teori ini mempersoalkan bahwa laba atau ekonomi adalah ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Teori laba efisiensi manajerial atau managerial efficiency theory of profit. Teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa bila rata-rata perusahaan cenderung hanya memperoleh hasil normal dari investasi jangka panjang, perusahaan yang lebih efisien dari rata-rata perusahaan tersebut akan memperoleh hasil dan laba ekonomi di atas normal. Nah, di sini ada fungsi laba nih. Nah, laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian perdagangan bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output lebih besar, banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output yang lebih banyak. Perusahaan akan masuk ke industri dalam jangka panjang. Bagi perusahaan yang efisiensi di atas rata-rata laba, mereka dapat ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah, kerugian mereka tanda bahwa konsumen menginginkan komoditas lebih sedikit, metode tidak efisien. Jadi keuntungan memberikan insentif bagi sebagian perusahaan untuk meningkatkan efisien dan atau memproduksi komoditas lebih sedikit, dan bagi sebagian perusahaan yang lain untuk meninggalkan industri dan masuk ke industri yang lebih menguntungkan karena lebih sedikit nih. Oleh karena itu, laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai cerminan perubahan dalam selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Ekonomi manajerial dan internet. Internet adalah tempat yang bagus untuk mulai mencari informasi tentang ekonomi manajerial. Sebagai contoh, Anda dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro dalam hal inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran. Sebagaimana pula informasi ekonomi mikro tentang sektor tertentu, industri, dan perusahaan. Oke, cukup sekian penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial.
bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan tentang seputar ruang lingkup ekonomi manajerial, bisa komentar di kolom di bawah ini. Cukup sekian, terima kasih. Bye bye.